Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang ketiga. Saya mau bertanya dari Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau yang dituntut adalah kesempurnaan, lalu siapakah manusia yang bisa sempurna? Itu mustahil. Mohon penjelasan. Ya, standar Tuhan memang sempurna. Ya, kalau Tuhan menuntut kesempurnaan, itu bukan berarti bahwa manusia bisa sempurna. Saya setuju bahwa adalah mustahil kalau kita bisa menjadi sempurna dalam pengertian tanpa dosa sama sekali. Dari sisi konteks juga terlihat bahwa Yesus tidak memaksudkan kita itu dalam pengertian bahwa sempurna tanpa dosa. Karena ini kan Matius pasal 5. Kalau kita lihat ayat 48 tadi ya, kalau kita lihat konteks Matius pasal 5, misalnya dalam Matius 5 ayat 6, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus dan akan kebenaran. Dan kalau orang masih bisa lapar dan haus akan kebenaran, berarti dia belum sempurna dong. Lalu di Matius 6 ayat 12 ada doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, kalau kita masih minta ampuni akan kesalahan kami, ya artinya kita memang belum sempurna. Karena itulah dari konteks pasal 5 kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia itu bisa hidup sempurna tanpa dosa. Tidak bisa. Ya. Tapi fakta bahwa manusia tidak bisa sempurna itu tidak menurunkan standar Allah. Standar Allah tetap, dia menuntut kesempurnaan. Walaupun faktanya kita tidak sempurna. Lalu kalau memang Allah tetap menuntut kesempurnaan, sedangkan manusia tidak bisa sempurna, terus bagaimana? Caranya adalah bahwa kita harus nebeng kesempurnaan. Ya. Kak Maryam tidak sempurna, saya tidak sempurna. Semua orang tidak sempurna, tapi Allah tentu sempurna. Kalau Allah tentu sempurna, kita tidak sempurna, bagaimana bisa? Ya kita nebeng kesempurnaan. Nebeng kesempurnaan pada siapa? Pada orang yang sempurna. Siapa orang sempurna? Yesus. Yesuslah satu-satunya orang sempurna yang taat sempurna kepada Bapa tanpa satu dosa apapun. Nah, kalau kita nebeng kesempurnaan dengan cara apa? Dengan cara berada di dalam Dia. Ingat ya, di dalam surat Roma, Paulus membagi manusia itu menjadi dua bagian. Pertama, manusia ada dua perwakilan. Manusia lama itu perwakilan atau kepalanya itu Adam. Manusia baru itu perwakilan atau kepalanya itu adalah Kristus. Itulah sebabnya Kristus disebut sebagai Adam kedua atau Adam terakhir. Yang Adam yang sungguh-sungguh itu Adam pertama. Ya. Nah, semua karena kita semua ini keturunannya Adam. Adam itu orang berdosa. Karena Adam orang berdosa, maka semua kita lahir otomatis di dalam Adam, maka semua kita jadi orang berdosa. Karena itulah begitu lahir seorang anak sudah berstatus orang berdosa walaupun belum berbuat dosa. Perbuatan dosa belum, tapi sifat dosa ada, status sebagai orang berdosa ada. Kenapa? Karena dia ada di dalam Adam. Adam orang berdosa, tapi ada Kristus orang benar. Karena Kristus orang benar, maka kalau saya dari Adam pindah ke Kristus, maka tadi saya ada di dalam Adam orang berdosa, tapi sekarang saya pindah ke Kristus, saya menjadi ada di dalam orang benar. Nah, Allah Bapa di sorga tidak melihat kita. Dia melihat perwakilan kita. Kita ada di mana? Kalau kita ada di Adam, maka semua kita di dalam Adam dianggap berdosa. Tapi kalau kita ada dalam Kristus, maka semua yang di dalam Kristus dianggap sebagai orang benar. Itulah konsep justification. Pembenaran. Oleh karena iman, maka kita dibenarkan. Itu artinya dibenarkan. Nah, sekarang saya bacakan Roma pasal 5 ya, ayat 18-19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran, semua dapat hukuman. Pelanggaran siapa? Pelanggaran Adam. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, siapa? Kristus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Gara-gara Adam, ya, semua orang jadi orang berdosa. Adil tidak, Kak Maryam? Adam yang berbuat dosa, kita semua yang dianggap salah. Sepertinya tidak adil. Sepertinya tidak adil ya. Tapi begini,
Kenapa bisa begitu? Karena Adam perwakilan. Adam itu perwakilan manusia. Maka perwakilannya menang, ya semua menang. Perwakilannya kalah, ya semua kalah. Kalau ada pertandingan sepak bola, yang bermain sepak bola itu cuma 11 orang. Tapi kalau Indonesia bertanding sepak bola, yang main dari Indonesia 11 orang saja. Walaupun kita penduduknya sekian juta orang. Ya, tapi yang main 11 orang. 11 orang itu mewakili kita. Karena itu kalau 11 orang itu menang, kita bilang, Indonesia menang, kita menang. Padahal kita tidak ikut main. Tapi kenapa rasa menang? Karena perwakilan kita menang. Tapi begitu Indonesianya kebobolan 5 gol tanpa balas, kalau kita bilang, kita kalah. Kita kalah, kenapa merasa kalah? Padahal tidak ikut main. Ya karena wakil kita kalah. Jadi perwakilan, wakil itu menentukan. Wakil menang, kita menang. Wakil kalah, kita kalah. Wakil draw, kita draw. Maka Adam itu wakil kita. Adam menang, kita semua menang. Adam kalah, kita semua kalah. Adam suci, kita semua suci. Adam jatuh, kita semua jatuh. Adam dosa, kita semua dosa. Nah, tapi maukah tidak pindah wakil? Pindah kepala? Pindah ke Kristus. Kalau pindah ke Kristus, maka sekarang hitungan kita dari Kristus. Kristusnya suci? Suci. Maka kita memang tidak suci, tapi karena kepala kita itu, wakil kita itu suci, maka kita semua dianggap suci. Makanya kita ini disebut sebagai orang suci atau orang kudus. Kita ini benar? Tidak, kita ini banyak dosa. Tapi karena wakil kita itu adalah orang benar, maka dianggap kita semua menjadi benar. Kita sempurna? Tidak. Tapi karena wakil kita itu sempurna, maka kita dianggap sempurna. Karena itulah Allah tetap menuntut kesempurnaan. Baru kalau kamu tidak sempurna, tidak bisa masuk surga. Nah, mau usaha untuk sempurna dari diri sendiri, mustahil. Kalau begitu sekarang nebeng kesempurnaan, ya. Dan nebeng kesempurnaan itu adalah pada Kristus. Kolose 1:28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajar dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Memimpin tiap-tiap orang ke dalam kesempurnaan dalam Kristus. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Ya. Lalu Ibrani 12 ayat 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi memang kesempurnaan hanya di dalam Kristus. Karena itulah maka kamu tidak perlu bikin apa-apa untuk masuk neraka. Diam-diam saja di dalam Adam, otomatis mati masuk neraka. Tapi mau lolos dari neraka, maka kamu perlu ambil keputusan pindah haluan. Dan pindahnya itu di dalam Kristus. Maka siapa percaya pada Kristus, kebenaran Kristus diberlakukan bagi dia. Kesempurnaan Kristus diberlakukan bagi dia. Kekudusan Kristus diberlakukan bagi dia. Maka di dalam Kristus kita sempurna. Di dalam Kristus kita ini benar. Di dalam Kristus kita ini orang kudus. Walaupun melihat diri sendiri, kita masih banyak cacat celah. Ya? Jadi tetap harus sempurna tuntutan Tuhan. Dan kesempurnaan hanya bisa diberikan kepada orang-orang di dalam Kristus. Ya.